Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Indosio Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat serta keluarga beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syarul teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti insya Allah. Rekan-rekan pejalan ekspor, apa kabar? Hari ini saya akan share terkait dengan menentukan produk. Ya, menentukan produk banyak teman-teman masih kesulitan. Kesulitan bagaimana caranya? Anda pelajari dulu di materi yang lalu tentang cara menentukan produk dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa melihat produk itu di sekitar kita, di melihat potensi yang di daerah kita sendiri, lebih lebih singkat ya, lebih dekat. Karena nanti kalau Anda menemukan potensi produk yang di tempat Anda sendiri, nanti insya Allah Anda bisa survei, ngecek ke supplier, kemudian nanti kalau udah ekspor Anda bisa mengatur quality controlnya. Tentunya ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan juga tergantung dengan terkait dengan biaya-biayanya. Dan insya Allah itu akan lebih baik kalau Anda dibanding kalau Anda itu nanti ke jauh-jauh suppliernya. Jadi pertama kali tentukan produk di potensi di daerah Anda sendiri. Namun kadang-kadang kita melihat potensi di daerah kita sendiri itu kesulitan, kesulitan ya. Jadi langkah pertama, hampir sebagian besar semua dinas di pemerintahan kabupaten ataupun kota itu punya namanya website lokal mereka semua dan dia akan menyampaikan tentang potensi-potensi di daerah mereka masing-masing ya, di daerah masing-masing. Tetapi itu per kota. Misalkan di Jawa Timur ada Ngawi, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk itu kadang-kadang bikin sendiri-sendiri, ya, bikin sendiri-sendiri sehingga ini teman-teman butuh ekstra keras untuk melakukan survei di daerah mana gitu ya. Jadi kalau level kita ekspor, potensi daerah itu bisa satu kota, bisa satu provinsi atau provinsi tetangganya, ya tetangga, ya bisa jadi. Kalau ada memang tempat tinggal Anda itu beririsan atau dekat dengan provinsi yang lain, itu boleh. Kemudian di dalam potensi itu sendiri ada mulai searching, mengamati bagaimana dan sebagainya. Dan insya Allah hampir semua ini ya dinas akan ada di situ. Nah, kali ini akan saya share terkait dengan bagaimana kita melihat potensi di dalam satu provinsi. Dan data ini, tapi ini data ini khusus untuk Jawa Timur yang saya temukan ya. Saya temukan Jawa Timur karena saya menemukan ini kemarin waktu kita ikut meeting di Bank Indonesia. Jadi alhamdulillah saya juga menjadi dedicated team ya untuk forum harmonisasi investment dan trade ya dan apa perdagangan di Bank Indonesia di mana semua terkait dikumpulkan. Jadi dari sisi pemerintahan provinsi, bidang-bidangnya dikumpulkan untuk membahas investasi, dan kalau saya sendiri terkait dengan perdagangan, khususnya membantu teman-teman yang UMKM yang perlu dipromosikan di luar negeri. Nah, di sini saya mendapat informasi uh, ada satu website yang dipromosikan oleh teman-teman dari DPMTSP ya. Aduh singkatannya ini agak rumit panjang ya. Eh, Coba saya lihat aja websitenya. Ini aja. Jadi website ini dibuat oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Dinas Penanaman Modal P, itu satu pintu ya. Singkatannya apa nih? Kita cek lagi di sini singkatannya saya nggak hafal ya. Soalnya di websitenya nggak muncul di singkatannya di sini ya. DPMTS DPMPTSP. Bagi yang sudah terbiasa
tentu tahu singkatnya. Saya juga kurang tahu, maka saya cari di Google, ketemulah singkatannya di sini ya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya, ini DPMPTSP. Ya, jadi di dalam itu terus aja saya juga ini apa nih singkatannya kan? Dari DPMT DEPMPTSP. Nah, gitu ya. Saya bingung ini dinas apa ya? Ya, saya sendiri yang kurang paham ya. Mungkin teman-teman lain sudah paham semua. Nah, di sini teman-teman ini saya sangat mengapresiasi karena membuat satu website yang menurut saya luar biasa ya di PMTSP ini dia membuat nama website Point Jatim Pro, Point Jatim Pro. Nah, ini memang masih kom ya karena ini mau dijadikan Go ID masih minta persetujuan ke kementerian ya eh, ke Kominfo ya dan ke info untuk mendapatkan eh, apa namanya domain GoID ya. Tetapi ini sudah saya appreciate karena ini isinya sudah menurut saya sudah sangat bagus untuk teman-teman kalau ingin melihat potensi di khususnya Jawa Timur. Dan ini teman-teman yang ada di Jamur, di Jawa Timur ya. Anda bisa lihat di sini ada, misalkan di sini ya, kan profil daerah ada ya. Di sini Anda bisa lihat nih daerah-daerah ini sangat sangat membantu sekali ya. Anda cek di sini ya. Misalkan profil daerah Bojonegoro, tinggal klik di sini. Tapi ini untuk Bojonegoro ya, untuk Jawa Timur ya. Yang untuk teman-teman yang lain saya belum bisa. Nah, ini ya. Anda bisa lihat profilnya. Terus kemudian selain itu eh, bisa juga melihat adalah dari sisi itu tadi potensi. Nah, kita lihat di sini ya. Infrastrukturnya bagaimana. Nah, ini ada komoditas untuk Anda ekspor ya. Komoditas. Kita bisa klik komoditas. Nah, ini kita nggak perlu bingung-bingung survei. Mau cek ke komoditas Anda tertarik apa nih? Perikanan misalkan, ya. Perikanan Anda klik di sini. Perikanan, ya. Ini ada dua, ya. Perikanan terkait dengan yang sifatnya di apa? Ada yang ditangkar, ada yang di laut ya. Nah, di sini ada perikanan juga ada dua. Tinggal cek, sebentar. Nah, ini ya. Nah, di sini akan muncul ya penyupli-penyuplinya nih di pusat perikanan-perikanan ya, di Banjar, kemudian ada di Pacitan, Lamongan, ada di Gresik, ya, Surabaya, Jabon, Sidoarjo. Ini adalah potensi di daerah pesisir sini. Kita bisa cek lihat di sini, misalkan di Banjar, ya, nah, ya, ini ada perikanan tangkap laut, nah, ya. Jadi kapasitasnya sekian kuintal. Nah, ya, Anda tinggal cek lagi. Oh, saya mau ke cek lagi. Oh, ada Brondong. Nah, Brondong di sini ya. Saya cek berapa kapasitasnya. Paciran, Brondong. 561 kuintal. Nah, ini untuk sisi perikanan, ya, perikanan di sini. Perikanan tangkap laut atau perikanan yang lainnya, ya. Di sini ada kan ini yang sifatnya eh, budidaya, ya. Kemudian pertanian misalkan. Nah, cek. Anda tinggal pilih. Anda mau apa? Misalnya ubi kayu. Ubi kayu ada di mana nih potensinya? Tinggal diklik aja di sini. Nah, ya. Nih, ubi kayu dari mana nih? Tambakboyo, Tuban. Nah, dicek ternyata, oh dia bisa 2.305 kuintal. Nah, tinggal. Terus kemudian ada lagi di daerah Senori. Ini wilayah Tuban semua ya. Kalau di ya, wilayah Tuban. Ada juga Lamongan. Nah, dulu Kabupaten Lamongan 217. Di sini juga ada ya. Loh, ini banyak semua. Tinggal ada pilih ya. Terus kemudian misalkan kacang tanah atau kacang hijau. Nah, gitu aja. Wah, di sini muncul. Ini potensi daerah ya. Anda tinggal survei. Nah, eh, website ini menurut saya sudah cukup bagus ya. Walaupun kemarin kita diskusi, bisa nggak itu dimunculkan suppliernya kan gitu kan, petaninya dan sebagainya. Mungkin nanti step by step ya.
Di sini yang penting potensi daerahnya sudah ada semua, ada dicek. Ya, kacang hijau di Bojonegoro, mana ini lagi, diklik lagi, Sokop, Kabupaten Tuban, Kabupaten Parengan, dan sebagainya. Ada banyak di sini ya. Ini kacang hijau, kedelai, dan lain sebagainya. Tinggal milih, milih ya. Nah ini, terus kemudian misalnya peternakan, ada tinggal klik juga ya. Nah, ayam ras, nah, daging sapi, kambing, daging ayam, diklik wilayahnya di mana yang paling banyak. Nah di situ ya. Nah, ini belum muncul nih. Nah ini kan telur ya, telur ayam ya. Gitu. Kemarin sih ada beberapa masukan dari kita semua. Jadi kalau bisa ya diambil yang paling banyak gitu ya, paling banyak kapasitasnya gitu ya. Eh, nanti tapi sebetulnya ternyata semuanya banyak juga nih, ini ya 11.000 ton itu kan, berarti ini potensinya ya banyak sekali ya. Nah, nih, kemarin gitu lu kok banyak sekali, jangan-jangan ini bakul telur cuma masuk di sini. Ternyata di sini ada potensinya, berarti ya insya Allah ya. Paling nggak nanti Anda bisa mencari alternatif ya, banyak sekali di sini ya. Ini sudah menurut saya sudah bagus ya. Dan ini tentunya juga akan selalu dievaluasi dan akan menjadi bagus lagi untuk kebutuhan teman-teman ya. Dan jadi udah nggak perlu bingung lagi. Kita mau cari informasi. Nah, ini perkebunan kopi di Jawa Timur di mana? Diklik di sini muncul ada beberapa daerah ya. Di sini Purwasari, ya, Mojokerto, Madiun. Saya kurang tahu nanti ngambil dari mana untuk data-data kopi ini. Tapi yang penting ini paling enggak sudah memberikan satu trigger kepada Anda semua untuk bisa mencari potensi daerah. Ya, kalau kopi ini kalau di Jawa Timur, sebentar. Kalau kopi ya sudah tak cek. Berarti sekitar Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso ini berarti yang bagus, yang banyak. Nah, ya, wah ya ini apa? Tadi nggak kelihatan kegedean kebesaran gambarnya ini sebentar. Oh ini kita kecilkan ya. Wah ternyata ini baru muncul semua ya. Tapi ya ini ya dari sini ya Malang dan sebagainya. Wah ternyata di Jawa Timur potensi kopi luar biasa. Ini daerah sini banyak. Tinggal ada klik ya. Is. Nah, paling tidak ini memberikan referensi Anda untuk bisa mencari potensi di masing-masing wilayah ya. Cekeh, pertambangan ya. Sini cekeh ya, di mana yang bisa mensuplai cekeh. Nah, ini ada ya. Jadi ini rekan-rekan, jadi ini website yang mungkin akan selalu diperbaiki oleh tim Point Jatim ini, tapi paling tidak ini sudah bisa uh, bagi Anda yang bingung menentukan produk, terus kemudian mencari produknya ada di mana. Kalau ingin masuk di Jawa Timur, Anda bisa ikuti panduan dari Point Jatim ini ya, pointjatim.green.com ya. Insya Allah nanti semua diurus sama DPMPTSP menjadi Point Jatim go.id ya. Oke, rekan-rekan, ya jadi ini informasi singkat terkait dengan uh, potensi di daerah khususnya Jawa Timur. Kita bisa melihat melalui website yang dibuat oleh DPMPTSP Point Jatim. Ya, sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Ayo Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.